UTS kemarin kita bicara teori dan metode atau pendekatan, teori penerapan, implementasi, dan kemarin di UTS keluar semua ya. Dari materi yang saya berikan, keluar semua kan? Ada yang nggak ada di materi nggak? Kalau nggak ada yang materi, paling pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum aja sih. Kayak misalnya contoh, apa namanya definisi mesin dan peralatan itu apa? Apakah mesanin itu mesin dan peralatan? Paling gitu aja sih. Ya kan? Ada semua kan ya? Ya. Jadi hasil UTS-nya juga rata-rata juga baik lah. Rata-rata. Kemudian yang pertama, karena kita bahas tentang FPS-nya sudah saya ini belum ya? Kok nggak ada di ini ya? Mau saya share screen kok nggak muncul di Maaf Pak, masih di mute. Dan kemudian besok berikutnya adalah penilaian komputer dan jaringan. Dan pertemuan ke-10 nanti kita bahas tugasnya ya. Nah, yang hari ini selain kendaraan mungkin juga alat berat ya, juga alat berat. Nanti referensinya di Per 12 tahun 2012 dan Per 12 tahun 2014. Nah, ini saya mau berikan dulu ketentuan terkait penilaian barang bergerak ya. Penilaian barang bergerak. Bentar. Juga nggak muncul. Oke, sudah terlihat ya di PMK apa namanya 12 tahun 2012 pedoman penilaian barang bergerak. Jadi mesin dan peralatan ini masuk kategori kalau kita lihat di sini di ruang lingkup ya, di ruang lingkup di bab 2, ruang lingkup pasal 2, objek penilaian barang bergerak yang diatur dalam Per Dirjen ini antara lain berupa peralatan dan mesin, ya, peralatan dan mesin. Kemudian dalam rangka apa sebetulnya? Dalam kasus ini itu dalam rangka penyusunan antara lain ya, penyusunan neraca pemerintah pusat atau daerah. Kemudian penghapusan,
kemudian pemindah tanganan, kemudian penebusan atau pencairan barang jaminan. Jadi ini tujuannya ya. Tapi nanti kalau untuk tujuan yang lain, misalnya di Direktorat Jenderal Pajak, kalau kendaraan itu biasanya misalnya untuk kepentingan sita, lelang, nah itu ada itu penilaian kendaraan itu ada. Tapi objek penilaiannya bukan barang milik negara ya, tapi milik wajib pajak. Nah, pendekatan penilaian yang digunakan, kalau dulu sebelum UTS kita belajar semua teori pendekatan penilaian untuk mesin dan peralatan. Nah, ini penerapannya nih. Ini dalam kasus ini Anda mencoba mengetahui penerapan di penilaian mesin dan peralatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Itu ada di pasal 4, yaitu pendekatan penilaian yang digunakan, yaitu pendekatan data pasar dan pendekatan biaya. Pendekatan data pasar dan pendekatan biaya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kok nggak ada pendekatan pendapatan? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa pendekatan pendapatan tidak ada di sini? Alasannya apa? Kenapa hanya dua pendekatan? Izin menjawab, Pak. Mas Arnold, silakan. Mungkin menurut saya seperti materi kita sebelum UTS kemarin, itu pendekatan pendapatan tidak terlalu ditekankan karena dalam penilaian mesin itu sulit untuk mengidentifikasi mesin tertentu yang gimana ya bilangnya, memecahkan, kan mesin itu biasanya terdiri dari beberapa satuan-satuan unit mesin yang menggabung suatu mesin yang di mana itu menghasilkan suatu pendapatan. Nah, terkadang sulit untuk memisah-misahkan satu unit mesin ini berapakah pendapatan yang dihasilkan. Karena biasanya mesin itu harus disatukan dulu sehingga bisa menghasilkan pendapatan, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Jadi ada benarnya sih. Artinya dalam hal mengkaitkan antara arus kas yang dihasilkan dari suatu mesin dengan pengkategorian kelompok-kelompok mesin itu mengalami kesulitan. Ya, kadang-kadang dalam pengelompokan itu suatu aliran pendapatan itu kontribusi dari berbagai macam part mesin ya, bagian mesin. Nah, kalau itu kita menilai mesin sebagai individual, itu akan sulit sekali. Kalaupun mau kita menilai mesin itu sebagai satu kesatuan, ya, sebagai satu kesatuan utuh. Misalnya dalam suatu pabrik itu bisa terlihat pendekatan aliran pendapatan totalnya berapa. Cuma nanti ada kontribusi lain ya. Dari pendapatan itu bukan sekedar kontribusi dari mesin saja, tetapi ada kontribusi aset tetap lainnya, kontribusi tenaga kerja, kontribusi dari know-how, ATB-nya. Nah, jadi agak sulit untuk kita istilahnya apa ya, mensarikan ya, atau mengkerucutkan arus kas yang digenerate langsung dari masing-masing mesin individu tersebut. Satu kesatuan pun juga akan sulit, masih sulit. Itu kesalahan kenapa salah satu alasan kenapa pendekatan pendapatan ini kurang implementatif ya.
mungkin dalam kasus-kasus misalnya kita mau menilai kendaraan yang atau mesin yang disewakan, mungkin ya bisa ya, mesin yang disewakan, misalnya genset ya, satu unit genset kapasitas sekian itu disewakan. Nah, itu bisa kita gunakan metode pendapatan untuk menilai mesin genset tersebut. Even kendaraan yang mobil yang disewakan itu juga bisa dari situ. Nah, makanya kurang praktis ya diterapkan, apalagi untuk menentukan atau mencatat aset tersebut, mesin dan peralatan tersebut ke dalam suatu neraca. Jadi memang faktor kemudahan ya, kemudahan bahwa pendekatan data pasar dan pendekatan biaya itu lebih mudah untuk digunakan dibanding pendekatan pendapatan. Nah, ini berikutnya dalam hal penilaian dilakukan menggunakan pendekatan data pasar, maka faktor-faktor yang mempengaruhi nilai objek penilaian itu diantaranya ini ya, spesifikasi objek penilaian. Ini penting ya, ternyata di pendekatan pasar itu harus tahu penilai pemerintah ya kalau di sini ya, berarti itu harus paham spesifikasinya. Karena spesifikasi mesin itu satu faktor pembentuk nilai ya. Spesifikasinya berbeda, harganya berbeda nggak mesin dan peralatan? Pasti ya, pasti berbeda. Spesifikasinya berbeda. Kemudian kondisi fisik ya, kondisi fisik dari objek penilaian itu juga faktor penting menentukan harga ya atau nilai di sini. Apakah nanti umur ekonomisnya berapa lama, kemudian umur efektifnya berapa. Nah, ini menyangkut kondisi fisik ya. Apakah nanti biasanya kondisi fisik itu nanti dibuat simplifikasi, dibuat semacam tabel ya. Misalnya kondisinya sangat baik, sedang atau rusak sedang, rusak berat. Nah, itu nanti ada kisaran persentase penyusutannya. Dibuat mudah ya, dibuat mudah. Karena kalau nggak dibuat mudah, ya nanti kita menggunakan penyusutan yang berbasis penyusutan yang kita nggak punya daftar penyusutan mesin yang ini ya, suatu misalnya kayak SPI atau MAPI itu bikin penyusutan yang baku. Kadang kita masih mereferensi terkait dengan mesin dan peralatan itu merefer kepada standar di Amerika. Karena kan asumsinya kalau mesin-mesin itu ya sama lah, mau di luar negeri mau di Indonesia, secara kelaziman umur ekonomisnya relatif sama. Ya, mesin yang dibuat di Amerika untuk misalnya katakanlah mesin bubut gitu ya, kemudian dibuat di Indonesia, itu kan juga dalam konteks harga bersaing secara kompetitif, ya mesti umurnya juga akan relatif sama. Artinya umur fisiknya juga akan relatif sama. Makanya kalau terkait dengan penyusutan, tidak masalah kita menggunakan penyusutan yang menggunakan referensi di luar negeri. Kemudian waktu transaksi itu juga penting ya, karena waktu itu dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk tingkat inflasi, ya kan? Waktu berbeda, inflasi berbeda. Apalagi kurs, ya, waktunya berbeda, kursnya juga berbeda. Nah, ini jadi berpengaruh sekali. Kemudian jenis transaksinya itu juga pengaruh ya. Jenis transaksinya itu penawaran atau harga transaksi ya, atau harganya per paket atau per individu per part masing-masing mesin ya, dijual dalam jumlah besar, jumlah sedikit, nah itu juga
pengaruh jenis transaksinya. Kemudian faktor-faktor lain yang relevan itu ya nanti setiap mesin dan peralatan karena ini personal property juga nanti akan berbeda-beda. Nah, kadang-kadang satu hal yang supaya tidak lupa ya, saya selalu ingatkan seorang penilai apapun penilainya ya, terutama penilaian properti ya, itu harus punya intuisi terlebih dahulu. Ya, masih ingat ya? Intuisi itu apa dalam melihat suatu properti? Ya, Anda mau menilai mesin genset, ya berarti Anda punya intuisi genset itu signifikan pengaruh nilai apanya? Apakah dimensinya? Apakah warna catnya? Apakah mereknya? Apakah dayanya? Kira-kira apa kalau mesin genset itu? Shortcut lah, shortcut Anda kira-kira memperkirakan harga, itu paling gampang itu melihat apanya? Dimensinya, warnanya, atau dayanya? Dayanya, Pak. Nah, semuanya bilang dayanya. Ya, berarti daya suatu mesin genset itu faktor pembentuk nilai yang paling signifikan. Ya, artinya kalau ditanya ini genset nilainya berapa, ya Anda pasti tanya dayanya berapa, ya kan? Anda nggak akan tanya warnanya apa, betul nggak? Semacam itu. Dengan tahu dayanya, Anda sudah punya intuisi. Kalau daya sekian, harganya sekian. Berarti misalnya dayanya lebih besar dibanding yang Anda sudah punya patokan, ya mestinya harganya lebih tinggi. Itu yang disebut intuisi. Ya, itu berlaku untuk semua nanti apapun ya. Mau mesin apapun, jenis apapun harus ada rule of thumb-nya ya. Maksudnya mungkin kalau bentuknya lebih besar lagi, industri ya, pabrik atau PLTU, ya berarti nanti Anda ukurannya itu apa PLTU itu. Saya sudah pernah kasih contoh kalau nggak salah. Berarti per megawatt, ya kan? Berapa megawatt yang dihasilkan dayanya. Investasi 1 megawatt berapa? Nah, itu harus paham dulu prinsipnya. Nah, kalau masalah pendekatan atau metode penilaian yang mana yang relevan dan sesuai dengan objek yang mau kita nilai, ya itu nanti lebih didasarkan pada data masukan yang tersedia, ya. Salah satunya informasi apakah mesin tersebut itu mempunyai pasar yang aktif atau pasar yang tidak aktif, ya kan? Kalau misalnya barang tersebut banyak dijual, ya Anda punya intuisi banyak itu banyak bandingnya, misalnya contoh mobil atau kendaraan, yaitu Anda pasti yakin pembandingnya banyak nggak? Kalau Anda disuruh menilai, coba berapa nilai mobil minibus Innova diesel tahun 2009. Nah, dari situ Anda berpikir, ya, kira-kira apa namanya pendekatan yang paling cocok untuk menilai mobil tersebut itu pendekatan apa? Pendekatan apa? Dari lihat objek penilaiannya tadi. Mobil tersebut punya pasar yang aktif atau tidak?
Punya Pak pasar. Kalau dicari pasti ada ya. Iya Pak. Ya, Anda yakin. Nah, keyakinan itulah yang dari awal Anda sudah pasti akan menggunakan pendekatan data pasar. Anda tidak memprioritaskan pendekatan pendapatan, ya, karena Anda tahu bahwa mobil yang dinilai tadi tidak disewakan. Tapi bisa juga misalnya akan mencari data pembanding sejenis yang disewakan. Nanti itu yang akan kita kapitalisasi. Yang sejenis, yang penting ketemu pembanding sejenis. Nah, pendekatan yang relevan berarti pendekatan data pasar. Nah, kemudian kalau Anda menilai mobil tadi, ya, Toyota Innova diesel, sekarang kira-kira tadi seperti halnya saya tanya apa yang signifikan berpengaruh terhadap harga dari mobil tersebut. Kira-kira apa? Berpengaruh terhadap harga mobil tersebut. CC mobil, Pak. CC mobil? Tipenya mungkin Pak. Ya. Tipe. Kan tadi sudah saya sebutkan objek penilaiannya Toyota Innova diesel tahun 2009. Maksudnya kalau Innova ada yang Innova G, Innova V gitu. Tipe ya. Izin Kalau menjawab sudah Pak, ada, kalau kilometernya gimana Pak? Nah, ini lebih spesifik lagi. Jadi kalau Anda bicara kubikasi mesin, ya kubikasi mesin itu kalau kita kan prioritas kan cari data pembanding yang identik dulu ya, sebelum nanti cari yang sebanding. Nah, identik itu kalau sudah CC-nya jelas, kubikasi jelas, berarti barang pembanding yang sama dengan kubikasi yang sama pasti kan ada, betul ya? Ya, artinya itu tidak menjadi prioritas. Termasuk tipenya juga nggak prioritas. Artinya saya cari data pembanding Toyota Kijang Innova bensin. Ya bisa, tapi kan nanti setelah saya cari dulu yang sama-sama diesel. Itu loh maksudnya. Artinya apa? Kubikasi. Ya kubikasi oke lah nanti kita dapatkan, tapi setelah saya cari yang benar-benar signifikan. Ya, cari yang identik dulu, yang kubikasinya jelas yang sama. Kemudian tipenya jelas yang sama. Tetapi yang nanti menjadi pembeda itu tadi yang mengatakan kilometernya. Ya. Kilometernya. Ada yang menyatakan kenapa nggak tahun, Pak? Ya bisa aja, karena tahun itu kan mencerminkan umur fisiknya ya. Ya, tapi fakta ya kadang-kadang karena penggunaannya bisa berbeda-beda. Ya, tahunnya sama, tetapi pada saat dinilai itu kilometernya berbeda. Ya, kilometernya berbeda. Nah, apalagi warna catnya. Nah, secara umum warna cat tidak menjadi signifikan ya, kalaupun jadi pembeda. Jadi mungkin ya kalau mau menilai Toyota Kijang Innova diesel tahun 2009, yang paling berpengaruh terhadap faktor yang diperlu pertimbangkan itu ya salah satunya di spesifikasi objek penilaian, yaitu berapa kilometer pemakaiannya. Semacam itu. Ya, karena dengan barang yang tipenya sama, kubikasinya sama, warnanya sama,
Begitu kilometernya bisa sama? Kecil kemungkinan ya. Kilometer pasti beda. Nah, itu maksud saya, itulah yang poin utama Anda mencari data pembanding yang benar-benar perbedaannya itu sedikit ya, hanya masalah pemakaian penggunaan. Dulu teorinya kan semakin sedikit adjustment, penyesuaian, bobotnya akan semakin besar. Ya. Jadi kalau bisa cari data pembanding yang warnanya sama, tipenya sama, publikasi sama, itu relatif masih mudah. Ya, dibandingkan mencari yang kilometernya sama. Itu maksudnya. Nah, itu adalah itu tadi. Kalau sudah tahu begitu, berarti nanti saya akan menggunakan pendekatan data pasar, adjustment-nya, faktornya, nanti salah satunya yang poin penting adalah kilometernya. Nah, dalam hal penilaian dilakukan menggunakan pendekatan biaya, ya, maka perlu menentukan biaya penggantian baru dan penyusutan yang terkait, ya, bisa penyusutan fisik atau penyesuaian teknis. Nah, kebetulan penyesuaian fisik atau penyesuaian teknisnya itu berdasarkan tabel, ya, dibuat tabelnya. Jadi sebetulnya tantangannya adalah tinggal dalam ketentuan ini, ya, ketentuan penilaian ini, itu tantangannya adalah mencari RCN. Apa itu RCN? Reproduction cost new, Pak. Ya, biaya penggantian baru atau biaya produksi baru. Tantangannya di situ. Karena apa? Karena penyusutannya sudah menggunakan tabel. Ya. Tapi nanti untuk ketentuan di pajak ya beda lagi, ya. Kalau di pajak penyusutannya menggunakan penyusutan sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya, di pasal 11. Itu ada metode yang harus dipilih, ya, apakah strike line method atau declining method. Itu dipilih. Jadi beda-beda. Jadi nanti kalau Anda menilai kendaraan untuk tujuan apa, ya, setiap tujuan bisa berbeda. Nah, ini dalam konteks menilai barang milik negara, penyusutannya sudah menggunakan berdasarkan tabel. Nah, kita masuk ke pendekat lampiran nih. Di lampiran itu di bab 1 itu kita bahas pendekatan data pasar. Nanti di bab 2 kita bahas pendekatan biaya. Ya, ini kita masih bicara praktek ya, praktek lapangannya seperti apa. Kan kemarin sebelum UTS kita bicara penerapan teori, ya, pendekatan, metode. Nah, sekarang kita praktek studi kasusnya di barang milik negara. Prakteknya pendekatan data pasar seperti apa. Nah, pendekatan data pasar dilakukan untuk mengestimasi nilai objek penilaian. Ya, dengan cara mempertimbangkan data penjualan dan atau data penawaran dari objek pembanding jenis atau pengganti, dan data pasar yang terkait melalui proses perbandingan. Ya. Langkah-langkahnya seperti teorinya ya, mengumpulkan data dan informasi, menganalisis data penjualan atau penawaran, membandingkan dan melakukan penyesuaian terhadap faktor-faktor, spesifikasi objek penilaian, kondisi objek penilaian, waktu transaksi, jenis transaksi, dan faktor lain yang relevan. Faktor lain yang relevan macam-macam nih, contohnya atribut-atribut aksesoris dari kendaraan misalnya ya, AC-nya, footstep, ya, power window, central lock, alarm, GPS,
sensor parking, macam-macam. Tapi yang penting Anda tahu faktor apa yang paling nanti signifikan ya. Artinya faktor ini bukan akumulasi ya, tetapi option ya. Option yang kita pakai apakah ini tapi semakin Anda uraikan misalnya faktor-faktor ini, tetapi meskipun option tapi Anda lakukan analisisnya, misalnya kayak waktu transaksi sama saja antara pembanding dengan objek penilaian, ya itu berarti nggak perlu penyesuaian. 0, artinya penyesuaiannya 0. Kemudian pendekatan biaya. Dengan cara apa? Mengestimasi nilai objek penilaian dan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat atau memperoleh objek penilaian atau penggantinya. Jadi reproduction atau replacement pada waktu penilaian, kemudian dikurangi dengan penyesuaian fisik atau penyesuaian teknis, penyesuaian fungsional dan penyesuaian ekonomis. Yang ini yang menggunakan tabel tadi. Nah, rumusnya biaya penggantian baru atau new replacement cost dikurangi dengan penyusutan. Nah, karena penyusutan tadi menggunakan tabel, maka sebetulnya fokus dalam ketentuan ini kita bicarakan bagaimana sih mencari atau memperoleh biaya penggantian baru atau biaya perolehan baru. Nah, ini ada caranya menentukan biaya penggantian baru atau biaya reproduksi baru dari objek penilaian. Ya. Ada banyak cara, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Tapi intinya biaya pembangunan baru atau biaya penggantian baru itu Anda sudah tahu perbedaannya, ya. Pembangunan baru itu seperti apa, penggantian baru seperti apa. Nah, kita fokus saja ke biaya penggantian baru atau biaya reproduksi baru atau new replacement cost. Yang pertama, ya, biaya penggantian baru itu mencerminkan biaya-biaya dari aset ekuivalen modern. Ini biasanya diterapkan kalau kita sudah pasti tadi apa? Pendekatan biaya itu digunakan kalau pasarnya aktif atau tidak aktif. Aktif, Pak. Ya, tidak aktif. 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 Pendekatan biaya. Oh, pendekatan biaya tidak aktif, Pak. Yang aktif itu pendekatan pasar. Berarti kita bahas objek penilaian yang tidak aktif. Jarang pembandingnya. Maka menggunakan pendekatan biaya. Rumusnya, biaya penggantian baru kurangi penyusutan. Kita fokus ke biaya penggantian baru. Prinsipnya, bagaimana memperoleh biaya penggantian baru? Pertama, ya, karena itu pasarnya tidak aktif, jarang tersedia pembandingnya, maka harus mencerminkan biaya-biaya dari aset ekuivalen modern. Ekuivalen itu artinya apa? Mempunyai kesamaan, ya. Mempunyai kesamaan dengan data pembanding yang modern. Ya biasanya dalam kasus ini objeknya itu jarang ditemukan yang identik. Ya, kalau tadi bicara Toyota Kijang Innova diesel tahun 2009, cari barang identik masih bisa kan? Masih bisa. Tapi begitu saya bilang coba nilai pesawat Fokker, ya, Fokker 28 apa tipenya ya. Nah, dari pesawat aja Anda sudah mikir nih, ini objek pilihannya pasar aktif apa tidak aktif?
pesawat aktif atau tidak aktif? Tidak aktif, Pak. Ya, tidak aktif ya, tidak aktif. Ya, ya apalagi tadi mereknya pesawat Fokker pernah dengar nggak? Yang kelahiran tahun 2000 ke bawah ada nggak? Nggak ada ya. Pesawat Fokker pernah dengar? Baru dengar, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Coba di browsing. Pesawat Fokker. Ada nggak? Ya. Nah, karena nggak ada, dan itu harus dicatat di neraca pemerintah, ya. Karena kan dulu belinya dengan uang negara nih. Sepanjang belum dihapus, kan harus dicatat kan ya. Dan itu harus dinilai dulu. Nah, maka karena mereknya, ini pasarnya tidak aktif, mereknya juga sudah pabriknya pun sudah tutup, ya maka kita menggunakan aset ekuivalen modern yang sama. Artinya pesawat Fokker tadi misalnya berpenumpang 20, kursinya 20, baling-baling, ya berarti kita cari pesawat yang masih diproduksi sekarang. Misalnya apa? Pesawat Cessna. Pernah dengar pesawat Cessna? Belum dengar juga. Belum, Pak. Yang pernah Anda dengar apa? Boeing ya? Boeing, Pak. Oh. Sukhoi, Pak. Hah? Sukhoi. Oh, Sukhoi pesawat tempur. Cessna belum pernah dengar ya? Ya, artinya kita cari merek pesawat yang masih diproduksi, yang kapasitasnya sama, ya. Mungkin mesinnya juga sama. Itu masih ada, ya. Itulah yang sekarang masih mungkin diproduksi. Itulah yang disebut ekuivalen modern. Paham ya? Jadi kita bisa gunakan untuk RCN-nya itu adalah aset yang ekuivalen modern. Mempunyai kesamaan, tetapi yang masih bisa ditemukan harganya. Kita bisa tahu, ini mau kita jadikan data pembanding. Meskipun ini tenaga, pendekatan biaya, tapi untuk mencari biaya pengganti baru, kita bisa menggunakan pembanding. Makanya kan sebetulnya pendekatan pasar itu inti dari pendekatan yang lain. Inti dari inti atau core of the core. Jadi dasar dari pendekatan biaya maupun pendekatan pendapatan. Makanya kalau saya bilang pasarnya nggak aktif menggunakan pendekatan biaya, ya masih bisa menggunakan data pasar juga dalam menentukan biaya penggantian baru. Berarti pesawatnya yang ekuivalen modern. Nah, aset ekuivalen modern diperoleh dengan membandingkan kemampuan dan kapasitas suatu aset, ya, bukan melihat karakteristik fisik. Jadi ini menjadi rule ya, penilai untuk tujuan barang milik negara ini. Oh, kalau saya menggunakan pendekatan biaya, saya boleh menggunakan aset ekuivalen modern. Dengan cara apa? Membandingkan aset pembanding yang punya kemampuan atau kapasitas suatu aset yang relatif sama, ya. Tidak hanya melihat dari karakteristik fisik saja. Kemudian unsur yang mencakup dalam penyerahan barang antara lain biaya transportasi, biaya instalasi, biaya persiapan operasi, commissioning, termasuk biaya masuk dan pajak. Yaitu nanti karena kan kita mau membuat biaya baru ya, new. Baru itu berarti ya yang ekuivalen modern barunya berapa. Nah, kemudian ada transportasi kemarin ya, ada CIF, FOB, ya kan, ada identifikasi, biaya instalasi, tes, biaya masuk, pajak, ya seperti kemarin metode detail lah. Nah, ini metode-metodenya. Tapi prinsipnya ini, ya, prinsipnya ini. Pertama menggunakan data historis, ya semacam data detail kemarin ya. Data historis digunakan untuk menentukan
biaya penggantian baru dengan perhatikan harga perolehan. Biaya-biaya yang berkaitan langsung untuk beroperasinya suatu peralatan, tingkat inflasi suatu negara. Apabila peralatan tersebut diimpor dari negara lain, maka perlu memperhitungkan tingkat inflasi di negara pembuat. Ada pertanyaan di sini? Saya lanjutkan. Kemudian metode koefisien harga. Jadi metode-metode ini, ingat ya, bukan untuk mencari nilai pasar. Karena nilai pasar adalah replacement cost new dikurangi penyusutan. Jadi metode ini adalah menghitung replacement cost new atau RCN atau NRC. Terserahlah bagaimana mendefinisikan. Kadang-kadang dibalik-balik, tapi itu barang yang sama. Menentukan replacement cost new dengan metode ini dilakukan dengan cara mengalihkan harga perolehan ya dengan tingkat koefisien harga selama umur ekonomis. Ini sebetulnya menggunakan rumus apa ini? Kalau matematika penilaian. Rumus apa? Matematika penilaian? Future value ya, Pak? Diskon faktor. Ya, Mas Dava benar ya, future value. Jadi harga perolehannya dikalikan 1 plus I, itu kalau future value adalah tingkat suku bunga ya. Kalau dalam hal ini bisa diganti dengan inflasi. Ya. N itu adalah umurnya, umur ekonomisnya. Jadi perolehannya berapa, sekarang mau kita nilai 5 tahun, tahun penilaian 5 tahun lagi, berarti ini 5 tahun. Inflasinya berapa? Nah, ketemulah harga atau nilai pada saat penilaian. Itu ketemu RCN, biaya pengganti baru. Nah, syarat utama penggunaan metode ini adalah punya data harga perolehan dan tingkat koefisien harga yang bisa diandalkan atau diprediksi dengan akurat. Nah, koefisien harga atau apa ini? I tadi ya, diperoleh dari hasil pembagian nilai perhitungan rata-rata tingkat inflasi dengan perhitungan tingkat inflasi tiap tahun. Berikutnya metode masih mencari biaya penggantian baru, yaitu trend faktor atau indeks. Ya, trend faktor digunakan untuk menghitung biaya penggantian baru dengan mengubah harga perolehan objek penilaian pada harga pasar saat ini dengan menggunakan cost index faktor. Faktor tersebut mengukur harga perolehan saat ini dengan menggunakan aset pengganti yang memiliki fungsi setara. Ekivalen itu kesamaan fungsi. Ya. Sumber yang paling sering digunakan adalah diperoleh dari survei. Kemarin banyak cara ya, cost to capacity atau macam-macam lah, atau trending. Artinya kita menemukan barang yang kapasitasnya berbeda, kita jadikan pembanding. Ya, nanti ada harganya, kapasitasnya berapa, disandingkan dengan objek penilaiannya. Kapasitasnya berapa, ya berarti akan ketemu nilainya. Kemudian metode data pasar. Ini juga ada data pasarnya juga untuk mencari RCN. Boleh. Ini praktek ya, supaya Anda paham. Artinya pendekatan biaya itu juga ternyata ada bisa membandingkan juga dalam mencari RCN. Dengan menggunakan harga pasar baru atas objek penilaian, ekivalen modern, apabila harga pasar baru tidak diperoleh, maka menggunakan harga pasar baru atas aset yang memiliki kesamaan karakteristik dengan objek penilaian. Kemudian permasalahan dalam penentuan biaya penggantian baru. Kalau di metode historis, ini biasanya seperti ini. Sulit mengetahui tingkat inflasi negara pembuat. Nah, ini bisa dibaca sendiri.
Ini semua sudah saya input di LMS ya. Nanti bisa buka LMS kan? Ya. Kemudian metode koefisien harga, tidak tersedianya harga perolehan. Sulit menentukan kategori inflasi karena data inflasi yang bersifat global. Terhadap aset-aset yang umur ekonomisnya habis, diperlukan pengecualian dalam menghitung prediksi NRC-nya. Nah, ini kesulitan-kesulitannya ya. Terus kemudian ada solusinya, harus bagaimana. Nah, kemudian bab 3, setelah bab 1 pendekatan data pasar, bab 2 pendekatan biaya, maka kita masuk bab 3 itu contoh perhitungan penilaian menggunakan data pasar. Ya. Contoh misalnya Isuzu Panther. Ini jelas ya, objek penilaiannya di sisi kolom terakhir ya, kolom terakhir objek penilaian. Isuzu Panther tahun 96, ya. Tanggal penilaian November 2011. Kondisi jelek, kondisi bodi mesin jelek, bodinya sedang, warnanya biru. Nah, ini pasarnya aktif apa tidak aktif? Isuzu Panther. Aktif, Pak. Aktif ya. Jadi yang kita cari data pembanding itu banyak atau tersedia, tipenya sama, ya Isuzu Panther semua. Kita dapat 3 nih, karena mudah, karena barangnya banyak, pembandingnya banyak, tahun pembuatannya sama, kondisi mesin yang kita dapatkan baik semua 3 data pembanding. Sementara objek yang kita nilai jelek. Kondisi bodi baik semua, yang kita nilai jelek, ya jelek karena barang kantor mungkin juga sering dipakai, kilometernya juga mungkin sudah banyak ya, mungkin pembandingnya milik pribadi. Kemudian warna ada hijau, biru, hijau yang dinilai biru. Jenis transaksi penawaran, sementara ini mau dijual belikan. Waktu transaksi juga di bulan yang sama mudah masih bisa. Kemudian dari sisi interior, eksterior, ya disandingkan antara data pembanding dengan data objek penilaian. Ya. Kelengkapan lainnya disandingkan. Di sini kalau yang nggak ada malah ini ya, sebetulnya kilometer ya. Ya enggak? Mestinya kilometer ada nih. Ya. Nah, kemudian harga ya, pembandingnya pembanding 1 60 juta, pembanding 2 58 juta, pembanding 3 57 juta. Nah, ini harganya berapa? Nilainya berapa? Ya. Ini sumber datanya. Nah, ini apa namanya? Adjustment. Penyesuaian faktor-faktor tersebut. Tipenya karena sama tidak ada adjustment. Tahun pembuatan karena sama tidak ada adjustment. Kondisi mesin karena bagus sementara objek yang dinilai jelek, maka ada adjustment masing-masing minus 20% karena objek penilaian lebih jelek dibandingkan data pembanding. Kondisi bodi juga sama, ya, lebih baik data pembanding dibanding objek penilaiannya. Warna dianggap tidak berpengaruh ya, meskipun tadi ada biru, ada hijau, tapi dianggap tidak secara ini nggak signifikan perbedaannya karena warna hijau dan biru itu ya pasarannya memang segitu. Jadi ini nggak ada, menurut penilai nggak dilakukan adjustment. Kemudian jenis transaksi tadi sama-sama penawaran minus 10%, karena kan dipastikan kalau deal harganya bisa turun dari situ 10%. Waktu transaksi juga sama, tidak ada ini. Kemudian interior, eksterior juga masing-masing dilakukan adjustment.
Intinya membandingkan data pembanding dan objek penilaian. Nah, ketemulah di sini jumlah penyesuaiannya minus 55,3%. Yang kedua juga minus 55,3%. Sama ternyata. Tapi dalam kasus yang lain bisa jadi berbeda ya. Ya, bisa jadi berbeda ya. Mungkin kalau dimasukkan faktor pembanding kilometer pemakaian pasti di sini akan berbeda, betul nggak? Kalau kita masukkan kilometer pemakaian pasti nggak akan sama ini ya jumlah penyesuaiannya. Nah, tinggal dibobot ya. Rule of thumb-nya pembobotan itu semakin kecil penyesuaian ya. Artinya dengan semakin kecil penyesuaian fungsi istilahnya semakin mendekati kesamaan ya dengan objek penilaian. Maka diberilah itu bobot yang paling besar. Nah, ini sebetulnya karena adjustment-nya sama, berarti perolehannya yang beda-beda nih. Sehingga nilai indikasinya ternyata yang pembanding kedua nilainya lebih besar. 25 juta ya, 25 juta. Maka dikasih 40% dibandingkan pembanding 1 maupun pembanding 2. Nah, sehingga dengan bobot tersebut nilai kendaraan adalah 26 juta. 26 juta. Jadi kalau pembandingnya 60 juta, 58 juta, 57 juta, dengan kondisi yang lebih jelek ya dibanding data pembanding, nah, ini nilainya 26 juta. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan Pak, mobil data pembanding ini didapat dari data penawaran yang ada di e-commerce. Nah, pertanyaan saya Pak, dalam penyesuaian kan, nah di fotonya ada dibuat linknya Pak. Nah, jadi pertanyaan saya, dalam penyesuaian kan Pak dimasukkan kondisi mesin. Nah, sebagai penilai, bagaimana kita menilai kondisi mesin sementara kita ngambil datanya dari e-commerce Pak? Maksudnya seperti bagaimana kita teknik mewawancarai si penjualnya Pak untuk kita tahu gimana kondisi mesinnya dan menghindari juga adanya asymmetric information antara penjual dan pembeli Pak. Ya. Prakteknya ya sama teori itu kadang-kadang tidak berjalan berdampingan ya. Artinya kalau teorinya kita mencari data pembanding, kita mencatat masing-masing data pembanding itu sesuai fakta di lapangan ya. Karena fakta di lapangan itu nggak kita dapatkan, kita hanya mencari di internet ya, maka informasi yang di internet itulah yang kita catat ya. Internet itulah yang kita catat. Nah, maka di sini salah satu informasi ini semua ada semua, kecuali dalam menentukan kondisinya baik. Nah, ini kan sebetulnya ada tanggung jawab moral ya, mengatakan baik itu misalnya ban kondisi baik. Apakah kita lihat bannya itu halus apa tidak, itu kan nggak lihat di lapangan kan data pembandingnya. Tapi di sini kita tulis baik. Nah, ini juga bagian dari sebetulnya prosedur yang mana itu harus dilakukan secara teori ya, secara ketentuan itu harus dilakukan. Artinya mencari data pembanding, oke, kita dapat referensi dari internet, kemudian kita tanya harganya, kayak harga ini kan kita harus tanya kan? Atau mungkin di situ sudah ada harganya. Tapi terkait dengan
apa namanya surat-surat lengkap apa tidak gitu kan, dokumen kepemilikan, BPKB, STNK. Ini kan kalau nggak kita tanya kadang-kadang STNK-nya pajak mati 2 tahun. Nah ini kan nggak ada informasi di sini. Nah itulah bisa menimbulkan apa tadi asymmetric information ya. Karena itu tadi faktualnya mungkin bisa jadi berbeda kalau misalnya ini STNK-nya pajaknya mati, itu kan kita nggak tahu. Ya. Nah ini sebetulnya hanya masalah apakah ketentuan itu dijalankan apa tidak oleh seorang penilai pemerintah. Ya, mestinya sesuai ketentuan ya itu ditanyakan. Kan ada apa namanya nomor yang bisa dihubungi ya penjualnya, yaitu ditanya. Ya ini kan nanti berdasarkan wawancara dengan penjualnya. Oh ternyata STNK-nya masih berlaku semua. Ya. Jadi memang kadang-kadang berpura-pura jadi pembeli, ya, tapi sambil dicatat. Gitu. Nah pertanyaannya Mas Binsar tadi ya, lebih kepada mensiasati atau bagaimana? Maksudnya apakah cukup dengan hanya data di internet saja dan wawancara lewat telepon? Apakah harus mendatangi lokasi dari objek pembanding? Saya lebih ke arahnya tidak mendatangi, Pak. Karena kan dalam penilaian ini kan waktunya sangat terbatas. Nah, saya ingin tahu, Pak, kalau kita itu lakukan wawancara, nah gimana caranya kita tahu kalau kondisi mesinnya itu yang misalkan kita tanyakan ke penjualnya, kondisi mesinnya seperti apa, kan bisa aja rawan gitu Pak sama integritas penjualnya itu kan rawan untuk nggak jujur. Nah gimana kita sebagai penilai untuk memastikan hal tersebut setidaknya sesuai realita lah Pak apa yang dikatakan oleh si penjual tersebut Pak. Ya. Untuk parameter-parameter menguji integritas mungkin nggak ada ya. Kita menguji integritas penjual itu mungkin nggak sampai segitunya ya. Kalaupun kita ada perjanjian dengan ininya pemohon objek penilaian yang mau dinilai. Tapi kalau data pembanding ya kita hanya cari di pasar saja. Sebetulnya kan kalau saya mau sampaikan di sini, Anda kan tinggal melihat kalau Anda sudah terbiasa, local knowledge Anda terasah, ya biasa Anda kayak seorang apa istilahnya ya, jual beli mobil lah, ya punya profesi jual beli mobil, ya itu pasti intuisi Anda udah jalan. Data pembanding Isuzu Panther tahun 96 itu ada yang ngasih 60, ada yang 58, 57, itu masuk nggak? Mas Binsar, Anda katakanlah sudah terbiasa menjadi seorang maklar mobil, sudah pengalaman. Anda dapat informasi dari internet saja, Isuzu Panther 96, ya harganya 60 juta. Kemudian data yang lain mengatakan 58 juta. Data yang lain 57 juta. Menurut Anda ini masuk semua nggak? Relevan nggak dijadikan data pembanding? Kalau melihat dari range-nya Pak, tidak terlalu jauh. Jadi menurut saya relevan Pak. Nah sebetulnya kan tinggal kalau itu udah masuk ring, ya Anda wawancara, ya kan? Wawancara, ya atau memastikan bahwa harga semacam harga yang diminta ya ini enggak ada PR. Paling enggak pertanyaan sederhananya seperti itu. Masih ada PR enggak?
Kalau nggak ada PR itu termasuk misalnya pajaknya off gitu kan, atau AC-nya mati, ya itu kan dari situ Anda bisa dari wawancara lewat by phone tadi, ya tinggal mencatat bahwa PR-nya masih ini. Tapi kalau semuanya nggak ada PR lagi, langsung pakai, ya berarti yang lainnya dalam kondisi baik. Begitu. Kalau terbiasa jadi maklar mobil, seperti itu. Tapi kalau maklar mobil kan nggak pernah membuat tabulasi seperti ini. Tabulasi seperti ini kan hanya berlaku karena ketentuan yang mengharuskan ya bikin metode semacam itu. Tetapi biasanya prakteknya ya hanya sudah terbiasa bahwa ini masuk ringnya harga pembanding ini ya karena sudah paham tentang nilai mobil, harga mobil pembanding, kemudian hanya nanya aja ada PR apa, surat-suratnya, kaki-kaki, kelistrikan, bodi, ada PR apa? Anda tanyakan itu aja. Gitu Mas Binsar. Baik Pak, terima kasih Pak. Gitu ya, jadi sebetulnya jadi angka begini ya dari informasi tadi ya. Dari informasi tadi. Jadinya ya 26 juta dari ini sampai separuh sendiri ya jumlah adjustment-nya ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Melanjutkan pertanyaan Binsar tadi, berarti kalau misalkan itu datanya dari e-commerce, kemudian kita sudah coba wawancara dan mendapatkan informasi, tapi ternyata tidak sesuai, Pak, itu boleh pakai asumsi penilai tidak, Pak? Bahwa data yang didapatkan dianggap benar gitu, Pak? Iya. Semua kan ada kondisi dan syarat pembatas ya. Artinya termasuk kalau Anda menggunakan pendekatan data pasar, di situ diungkap ya pada saat pemilihan metode data pasar. Kalau Anda nanti juga menggunakan pendekatan yang lain, nanti perlu rekonsiliasi, maka Anda harus ungkap kenapa memilih pendekatan data pasar. Ya, memilih pendekatan data pasar itu secara umum nanti akan diungkap di situ. Tapi secara khusus untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak bisa di luar kendali penilai, maka nanti di syarat atau batas kondisi dan batasan umum, ya di laporan penilaian itu kan ada syarat dan kondisi batasan umum tuh. Itu biasanya kita melindungi, penilai itu melindungi diri dengan klausul yang misalnya data informasi yang didapatkan dari pemilik aset atau dari penjual data pembanding dianggap benar, ya. Informasi yang sengaja ditutupi sehingga menimbulkan informasi yang tidak valid sehingga menghasilkan nilai yang tidak sesuai dengan pasarnya, itu tidak menjadi tanggung jawab penilai. Jadi istilahnya penilai sudah membackup ya dalam kondisi dan syarat pembatas di situ terkait dengan perolehan data dan informasi itu dianggap benar, semacam itu. Ya nggak apa-apa, sepanjang itu diungkap, ya orang yang membaca nilai ini kan semua sudah ada ininya ya, istilahnya konsekuensinya di situ. Laporan penilaian ini berdasarkan, bahkan kalau misalnya ada yang asumsi umum, asumsi khusus itu kan juga harus dibaca, itu harus dibuat oleh penilai. Ya, saya mau menilai dengan pendekatan pendapatan atas tanah kosong. Di situ saya mempertimbangkan HSN base use, rencana tata kota. Faktualnya kan sehingga saya memperkirakan di situ akan dibangun ini dengan batasan
rencana tata kota sekian, omsetnya akan sekian, biayanya akan sekian, ya itu kan asumsi khusus. Ya nggak apa-apa. Sepanjang itu asumsi khusus, asumsi umum, diungkap aja. Atau itu harus diprotek dalam syarat dan kondisi pembatas, ya diungkap, ditulis. Jadi pada akhirnya nilai itu ya memang berdasarkan semua proses yang sudah diantisipasi oleh penilai. Itu Mbak Maib. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah ini nanti yang penilaian komputer ya, di pertemuan berikutnya, printer, kemudian barang ini termasuk barang bergerak ya, AC. Nah sekarang contoh penggunaan pendekatan biaya, ya pendekatan biaya. Tadi intinya apa pendekatan biaya itu? Kita fokus kepada RCN-nya ya, karena apa penyusutannya kan sudah menggunakan tabel ya. Dalam tujuan ini kan sudah menggunakan apa tabel. Ini kita nanti sampai jam berapa ini? 4 ya? Nah, untuk biaya pengganti baru, tadi metodenya macam-macam ya. Kita mulai dari yang metode pertama, menggunakan metode data historis. Nah, ini contohnya nih. Contohnya menggunakan metode data historis untuk memperoleh biaya penggantian baru. Jadi di sini PT XYZ itu mempunyai mesin bubut otomatis merek Budas buatan Amerika. Kemudian mesin ini akan dinilai. Nah, prinsipnya mesin bubut ini merek ini bisa dikatakan mungkin sudah tidak dijual lagi. Mungkin pabriknya tutup, ya kan? Kalau kecuali mereknya masih ada, kita bisa menggunakan data pasar. Tapi ini asumsinya kalau ini menggunakan pendekatan biaya, ya mungkin ininya udah apa namanya sulit mencari data pembandingnya. Nah, maka di sini kita harus mencari catatan informasi terkait dengan dulu ya historisnya mesin bubut ini harganya berapa sih? Perolehannya berapa? Nah, informasinya dulu kita dapat informasi dari apa? PT XYZ itu dulu belinya itu 600 juta. Ya, mesin ini 600 juta. Kemudian biaya transportasi instalasi dan pondasi 120 juta. Jadi biaya perolehannya dulu itu 720 juta. Saat itu catatan ya, catatan yang diperoleh dari manajemen PT XYZ. Ya. Nah, sebetulnya kan pertanyaannya adalah kita harus tahu ya pada saat harga beli biaya yang dikeluarkan ini totalnya 720 juta itu terdiri dari biaya mesin dan biaya transportasi, instalasi dan pondasi. Nah, mesin 600 juta ini dulu buatan Amerika ya karena buatan Amerika dan kita menggunakan data historis, maka kita harus tahu nilai tukar kursnya ya. Artinya nilai perolehan ini itu tahun 2000. Sementara ini dinilai tahun 2009. Maka pada tahun 2000 ini kursnya berapa? Waktu itu 8.700. Kemudian tahun 2009 tahun penilaian itu 9.600. Jadi 600 juta pada saat tahun 2000 kursnya 8.700. Nah, sekarang tahun 2009 tahun penilaian kursnya naik 9.600. Ini kan berpengaruh nih
Maka 600 juta ini kita inikan dulu, ya, kurskan ke dolar dulu, ya. Jadi F ini dikurskan dibagi A 8.700, ketemulah 68.966 US dollar. Jadi harga dalam dolar pada tahun 2000 itu 68.966. Nah, selama tahun 2000 sampai 2009 itu berapa lama? 9 tahun. Nah, 9 tahun itu informasi di Amerika, ya. Di Amerika inflasinya itu 2%. Jadi kita pakai future value, ya, future value. Nah, inflasinya itu 19,51%, ya. Maka harga pembelian tahun 2009 dalam bentuk dolar itu 82.421, naik ya 19,51% dari 68.966 US dollar. Nah, karena sudah tahu dalam dolar ini adalah tahun 2009, maka tinggal dikurskan, ya, dikurskan harga pembelian itu 791 juta kursnya, 791 juta. Sudah ketemulah harga pembelian di tahun 2009, tahun penilaian. Nah, ada biaya lagi nih, biaya transportasi, instalasi, pondasi yang nggak perlu dikurskan, ya. Itu hanya diperoleh informasi dulu 120 juta, ya. Tetapi karena inflasi di Indonesia 8%, maka di future value kan jadi 239 juta 880.000. Nah, makanya biaya pembelian tahun 2009 791 juta ditambah biaya transportasi, instalasi, pondasi 239 juta, ketemulah biaya penggantian baru itu 1.031 juta. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya, karena ini menggunakan metode historis. Kenapa? Ya informasi yang tersedia, data masukannya ada gitu. Data masukannya ada. Nilai tukar, ya, di negeri pembuatnya, tingkat inflasi di negeri pembuat, inflasi di Indonesia ada. Catatan biaya pembelian juga ada. Maka kita bisa menggunakan data historis untuk memperoleh RCN di tahun 2009, 1.031 juta. Berikutnya, berdasarkan metode trend faktor atau indeks, ya, yang dinilai AC, ya, merek Daikin, negara asal Jepang, kapasitasnya 2 PK. Dulu beli tahun 2000. Kemudian dinilai tahun 2012, 2 tahun kemudian. Informasi yang tersedia, harga perolehannya waktu itu tahun 2000 adalah 3.860.000. Nah, ya kan? 3.860.000. Nah, kemudian ada informasi, ya, harga baru, ya, itu sekian dengan tren faktornya ini, ya, semacam kemarin Anda bikin indeks, ya. Nah, maka kita bisa pakai trending. AC tahun 2000, indeksnya, tabel indeks ini harus dibikin dulu, ya, supaya bisa relasi dengan tahun penilaian, antara tahun perolehan dengan tahun penilaian. Ini bridging-nya, jembatannya dengan membuat angka indeks. Nah, maka
indeks 1,24 itu harga perolehannya 3.860.000, ya kan? Sehingga apa namanya biaya penggantian baru AC Daikin tahun 2000 untuk penilaian tahun 2012 12 tahun ya ternyata, adalah 4.786.000, ya kan? Kalau ini satunya itu di 2012. Kalau AC itu kadang-kadang harganya itu bisa mengalami kenaikan. Nanti di periode tertentu teknologi ada yang lebih baru, dia akan turun harganya. Dengan spesifikasi yang sama tadi akan turun. Ya. Jadi bisa jadi perubahan indeksnya juga akan menyesuaikan. Ya. AC biasanya begitu, karakteristik harganya, atau mungkin TV lah ya, karena bisa jadi AC, TV, kulkas itu yang dijual ya rata-rata yang masih produksi paling lama ya 2-3 tahun kemarin. Artinya 2-3 tahun itu harus habis terjual. Karena apa? Siklus barang teknologi itu pendek, ya. Siklus barang-barang teknologi itu pendek sekali. Bisa jadi untuk teknologi yang berkembang 1 tahun itu cepat. Jadi 1 tahun itu barang itu diproduksi, dijual itu harus habis. Karena tahun berikutnya bisa jadi muncul teknologi baru. Begitu muncul teknologi baru, harga yang tahun masih menggunakan teknologi lama itu pasti akan turun. Ya. Jadi karakteristik seperti itu juga harus dipertimbangkan dalam membuat tren. Nah, kemudian juga ini soal ya, kayak misalnya nanti Anda menilai mesin yang saling melengkapi ya dalam suatu produksi. Ya. Tahun perolehannya tahu, catatan harga perolehan biasanya mudah didapat ya. Kalau kita mau menilai mesin itu biasanya dulu harganya berapa itu masih bisa didapat. Tahun berapa itu masih bisa didapat. Makanya kita tarik, kita korelasikan ke tahun penilaian. Ini trending ya, tren yang kemarin. Kemudian koefisien harga, ya, koefisien harga pemanas air diproduksi tahun 2010. Umur ekonomis 5 tahun. Ini koefisien harga itu tadi menggunakan apa? Future value ya, future value. Karena ini sebenarnya rumus-rumus sederhana ya. Ini hanya pendekatan matematis. Matematis dibawa ke tahun penilaian. Nah, nanti berikutnya sebetulnya baru dikurangi penyusutan. Penyusutannya sudah ada tabelnya. Dan metode-metode mencari RCN ini hanya mendekatkan ya perhitungan dengan ketersediaan data. Datanya lebih banyak historis, ya menggunakan metode historis. Datanya lebih banyak menggunakan apa? Tren, ya menggunakan tren. Koefisien, ya informasinya tersedia menjadi koefisien. Bahkan ini ekuivalen modern, ya data pasar. Artinya benar-benar nggak ada data apa namanya historis, nggak ada, nggak ketemu ininya lah, apa istilahnya informasi lain. Ya, makanya contohnya seperti ini, menilai komputer Pentium 1 diproduksi tahun 2001. Nah, sekarang Pentium 1 masih ada nggak? Anda pasti bisa katakan itu adalah barang yang tidak aktif, ya, karena ya hampir jarang ditemukan
ini. Tapi ini kan masih inventarisasi kantor ya, itu masih harus dinilai ya. Jadi nilainya berapa? Nah, berarti kita harus cari ekuivalen modern yang fungsi setara. Pentium 1 itu dulu untuk Windows dengan masa zamannya dengan sekarang dengan Windows 11 itu spesifikasinya berapa yang dibutuhkan? Kalau Pentium 1 sekarang diganti apa? Ya kan? Nah, itu dicari ya. Nah, kebetulan ini dibutuhkan tahun 2012. Nah, 2012 itu ada informasi spesifikasi terendah di 2001 Pentium 1, spesifikasi terendah di 2001 Pentium 4. Ini tanggal perolehan ya, 3 juta harganya. Nah, tahun penilaian 2012 spesifikasi terendah itu Pentium 4. Pentium tertinggi itu sudah i7. Nah, kesimpulannya ekuivalen modern komputer Pentium 1 tahun 2001 pada saat penilaian tahun 2012 adalah komputer Pentium 4. Ekuivalen ya. Pada tahun 2012 Pentium 4 dianggap ekuivalen modernnya Pentium 1. Sehingga NRC komputer biaya pengganti baru komputer tersebut memakai harga Pentium 4. Boleh semacam ini. Karena ya sama sekali kita sudah nggak dapatkan yang sama gitu. Ya. Tapi makanya kita menggunakan pendekatan biaya, tapi biaya pengganti barunya bisa menggunakan ekuivalen yang setara. Nah, sekarang contoh dikaitkan dengan penyusutannya, ya. Nah, ini perlu dilihat nih. Ini barang-barang yang dinilai ada berapa ini? 6, ya. Mesin peralatan yang dinilai ada 6, mereknya beda-beda, tahun perolehannya beda-beda, harga perolehannya diketahui. Nah, kondisinya dilihat satu persatu. Ada rusak ringan, baik, rusak berat. Nah, informasi penyusutan hanya dari ini, kondisi, ya. Ya, katakanlah dengan ekuivalen modern, aset split-nya tadi merek apa, yang sekarang apa, jadi segini. Ya, 1.350.000 biaya penggantian barunya. Nah, penyusutan fisiknya berdasarkan tabel nanti diperoleh angkanya segini. Nah, ini tinggal dihitung totalnya sekian dari 6 peralatan, mesin dan peralatan. Ini penyusutan fisiknya ya. Hanya dibagi simplifikasi sederhana aja. Baik, rusak ringan, rusak berat. Jadi waktu ke lapangan hanya mencatat ini kondisi baik, rusak ringan, rusak berat. Nanti penilai diberikan ring ya. Kalau kondisinya baik, dia akan berikan 0 sampai 30%. Rusak ringan 31 sampai 60%. Rusak berat 61 sampai 90%. Oke. Ada pertanyaan? Nah, sekarang ada lagi mana? Nggak muncul nih ya.
Nah, ini ada juga per 12 tahun 2014 ya. Per 12 tahun 2014 petunjuk teknis pilihan alat berat. Ini sebenarnya prinsipnya sama saja dengan yang barang bergerak ya. Prinsipnya sama ya. Cuma kan Anda perlu tahu bahwa setiap hal-hal yang tertentu diatur khusus ya, diatur khusus supaya apa? Sebetulnya yang membedakan itu adalah pemahaman atas gambaran umum suatu barangnya itu ya. Kalau tadi kendaraan itu apa sih yang dimaksud kendaraan dan peralatan? Nah, kalau di ketentuan yang ini apa sih yang dimaksud dengan alat berat? Itu aja sebetulnya. Tapi cara penilaiannya nggak jauh berbeda ya. Nah, alat berat di sini meliputi kalau di pasal 2-nya ya, ekskavator, doser, dump truck, roller kompaktor, dan crane. Ya. Proses penilaiannya bagaimana? Ya ada di sini. Prosesnya umum saja ya, mengidentifikasi permohonan penilaian. Nah, jadi prinsipnya kalau di DJKN, barang milik negara itu harus lewat permohonan. Jadi ada instansi atau lembaga yang meminta, ya, misalnya Dinas Pekerjaan Umum minta dinilai karena mau mencatatkan ke neraca, ya maka dia akan bersurat permohonan penilaian. Nah, kemudian ditentukan tujuan penilaiannya untuk apa? Penghapusan atau untuk menyusun neraca atau seperti yang disebutkan di tujuan di awal tadi ya. Mengumpulkan data awal, kemudian survei ke lapangan, analisis data, menentukan pendekatan penilaian, menyimpulkan nilai. Nah, kalau alat berat ini akan lebih mudah menggunakan pendekatan apa nih? Pasar apa biaya kalau alat berat? Pasar mungkin, Bu. Pasar. Oke. Nah, faktor-faktor yang perlu menjadikan pembanding itu macam-macam ya. Ada lokasi, tahun pembuatan, jam pemakaian. Nah, ini yang kilometer pemakaian tadi kalau di mobil. Kalau di alat berat muncul nih hour meter ya. Berapa dia sudah dipakai. Sebetulnya di mobil juga perlu tadi kilometer pemakaian. Kondisi, spesifikasi. Ini langkah-langkahnya. Nah, ini. Jadi Anda di lampiran penilaian alat berat, Anda akan diberikan gambaran umum tentang konstruksi alat berat ya, supaya tahu ya. Karena kan nanti membandingkan ya, yang dibutuhkan membandingkan itu selain hour meter ada apa aja ya. Makanya Anda harus tahu bagian-bagian dari ekskavator itu apa. Terdiri dari lengan, bahu, baket, alat keruk ya, kemudian roda rantai. Nah, ini akan dijelaskan di sini sebetulnya, hanya menggambarkan objek penilaiannya. Jadi setiap komponen ini besarnya pengaruh terhadap nilai berapa persen. Ini visualisasi komponen-komponen dari ekskavator. Ada arm, bucket, cap, shoe, track frame, counterweight, engine, boom. Nah, doser ya. Kalau ini ekskavator, kemudian doser, bulldozer. Ya. Ini komponennya ini kontribusi terhadap nilai ini. Yang signifikan apa ini? Bodi dan chassis. Kemudian dump truck. Ya. Nah, semacam ini. Kemudian roller. Semacam ini. Crane. Semacam ini, ya. Nah, pendekatan penilaian alat berat
Yang pertama bisa menggunakan pendekatan data pasar, ya. Jika memang tersedia, ya, data masukannya tersedia. Juga penggunaan pendekatan biaya sama rumusnya sebetulnya. Cuma untuk yang penggunaan metode biaya, new replacement cost, di sini ada metode koefisien harga, trend faktor, indeks, kemudian penyusutan fisik sama nih, penyusutan fisik baik rusak ringan, rusak berat. Kalau pendekatan pasar sama kayak menilai kendaraan tadi, yang Isuzu Panther yang di atas. Ini objek yang dinilai, pembandingnya ada 2 pembanding, pembanding 1, pembanding 2. Nah, pendekatan biaya seperti ini, ya, yang dinilai jenis eskavator, merek Komatsu PC200, tahun pembuatan 2011, dokumen kepemilikan ada. Berapa meter pemakaian? 3.000 jam, ya, 3.000 jam pemakaian. Buku riwayat pemeliharaan, servis ada. Harga perolehan 1 miliar, ya. Nah, ini kondisi objek penilaian. Ini ngelihatnya dari komponen-komponen dari alat berat tadi. Hidrolik sistemnya baik, engine baik, track groupnya baik, body frame baik. Nah, rata-rata inflasi berdasarkan BPS itu 5%. Sehingga kalau kita menggunakan koefisien harga, biaya penggantian baru pakai future value. 1 miliar dikalikan 1 plus inflasi 0,05 kalikan 3 tahun, ya, dari sejak perolehan sampai tahun penilaian. Ketemulah 1,157. Dengan keusahaan fungsi 10%, penyusutan fisik tiap komponen 20%. Penyusutan fisik dulu kan 20%, penyusutan fungsi tiap komponen 20%. Ketemulah ini. Total nilainya jadi bukan apa? Dari 1 miliar ini malah nilai wajarnya setelah berapa tahun? 5 tahun, 3 tahun itu jadi 833 juta. Jadi turun ya malahan ya, karena ada penyusutan. Ini formulir survei lapangan. Oke. Itu singkat aja tentang alat berat. Ini ada slide terkait dengan kendaraan bermotor. Sebenarnya tadi sudah masuk di penilaian barang bergerak, tapi ini slide-nya intinya tetap saya sampaikan ya. Menggunakan pendekatan data pasar dan pendekatan biaya. Nah, di sini ada pendekatan pendapatan. Tapi memang pendekatan pendapatan ini tidak diatur di apa istilahnya ketentuan di apa pernya. Jadi yang digunakan hanya pendekatan data pasar dan pendekatan biaya. Ini langkah-langkahnya sama yang diatur di per tentang barang bergerak. Nah, jenis kendaraan bermotor semacam ini. Ya kalau barang milik negara ya dari lembaga, institusi, Polri, TNI. Nah, ini nanti ada
mobil-mobil, ya, ada bis, mobil dinas, alusista. Nah, ini prosesnya secara umum, ada surat tugas dulu, ya. Surat tugas itu penting ya, karena yang membedakan penilaian secara jabatan dengan bukan itu adalah dari penugasannya. Ya, di situ jelas surat tugas berdasarkan permohonan, ya, permohonan. Kemudian kunjungan ke satuan kerja, ya, di mana yang memohonkan untuk dinilai. Nah, kemudian collecting data tentang spesifikasi objek penilaiannya, ya kan? Pokoknya collecting data objek penilaian. Baru collecting data pembanding. Kemudian baru dihitung nilainya, bikin laporan penilaian. Nah, collecting data objek penilaian itu ada dua, yaitu menginventarisir data administratif dan pemeriksaan cek fisik, ya. Seperti halnya kalau kita perpanjang STNK, ya, itu selain kita menyampaikan dokumen administratif, itu nanti juga ada cek fisiknya. Cek fisik itu ya terutama objek penilaiannya, ya. Tapi kalau objek pembanding kayaknya nggak perlu cek fisik. Cek fisik ya memastikan bahwa nomor mesin, nomor rangka yang ada di BPKB, STNK dengan di fisik barangnya itu benar sama. Ya, jangan sampai berbeda. Nah, pemeriksaan dokumen itu mulai dari inventarisir barang, ya. Jadi setiap institusi mulai dari kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor pemerintahan, TNI Polri, itu semua ada daftar inventarisasi kendaraan, KIB. Kemudian dokumen-dokumennya, ya, BPKB-nya, STNK, kemudian cek fisik, ya, pemeriksaan kondisi mesin, bodi, aksesoris, pengaman, perlengkapan kendaraan. Nah, pemeriksaan cek fisik itu mencocokkan, ya, plat nomor mesin, nomor rangka, warna kendaraan. Kadang-kadang setiap mengecek nomor mesin, nomor rangka itu kadang tiap mobil juga berbeda-beda posisi atau letaknya. Jadi ya mungkin butuh pengalaman juga, ya. Mungkin penilai nggak perlu harus ini, tapi punya inilah asisten untuk mengecek. Nah, dari hasil collecting data objek penilaian diperoleh informasi yang akan dinilai adalah satu buah mobil penumpang, ya, PT Toyota Astra Motor, Kijang nih. Plat nomornya B sekian sekian Q, nomor BPKB sekian, nomor rangka, nomor mesin, tahunnya 2000, warna biru, CC-nya kubikasi 1800, bahan bakar bensin. Ya, cuma di sini seperti ketentuan, ya, nggak ada kilometer persegnya, ya, pemakaian. Berarti bisa dikatakan di sini bahwa kilometer itu tidak menjadi pembentuk nilai, ya. Ini objek yang dinilai, tampak depan, tampak belakang, tampak samping. Nah, sekarang collecting data pembanding. Syarat data pembanding, jenis kendaraan, tipe atau modelnya sama. Umur kendaraan tidak berbeda jauh, ya beda-beda selisih tahun lah. Atau prioritas yang tahunnya sama. Kondisi kendaraan serupa, jadi ya jangan mobil-mobil yang bekas kecelakaan, bekas banjir, ya, tapi yang normal. Dan lokasi transaksi yang sedaerah. Karena begitu berbeda lokasi, nanti bisa jadi harganya berbeda. Ya, mobil itu kan seperti itu. Karena pajaknya juga beda-beda. Nah, sumber data pembanding, ini tadi yang ditanyakan dari media cetak, elektronik. Ini berarti di sini memang nggak perlu cross-check, ya. Paling hanya memverifikasi lewat telepon.
ada PR tidak. Nah, ini datanya ya. Ada 5 data pembanding. Harganya mulai 87.500, 87 juta, 96 juta, pembanding kedua, pembanding ketiga 113 juta, pembanding keempat 96 juta, pembanding kelima 95 juta. Mereknya sama semua, Toyota Astra Motor. Kemudian merek juga sama, tipenya sedikit berbeda nih, karena variannya banyak. Jenis transaksi penawaran sampai semua kelengkapannya ya, rawat lengkap. Nanti mungkin verifikasinya cuma menanyakan ada PR enggak. Sumber data ini sebutkan. Nah, ini masuk ke perhitungan nilai dan penyusunan ya, penyusunan laporan penilaian. Executive summary ya, perhitungannya jadi dari hasil pendekatan data pasar nilainya adalah 90.553.000 ya. Perhitungannya seperti ini ya. Ini seperti tadi yang di contoh ininya. Contoh di pernya. Nah, ini subject to discuss ya. Bagaimana dengan pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan. Nah, kalau kita coba secara umum, kalau bukan untuk tujuan penilaian barang milik negara, mungkin bisa aja pendekatan pendapatan dipakai. Ya, contoh bisa kita lihat di sini. Ya, objek yang dinilai mobil sedan ya, tahun 96, cc 1600. Kemudian atas nama sendiri pemakai langsung. Berapa nilai pasar tahun 2006? Berarti ada sekitar 10 tahun ya, 10 tahun. Dari tanggal perolehan dinilai tahun 2006. Nah, kalau kita pakai data pasar, ya, ini data pembanding tadi, yang pertama harganya 75 juta, pembanding kedua penawaran mobil tahun 95, 75 juta, tahun 96, 75 juta, penawaran ketiga 70 juta. Setelah adjustment, ya, nilainya tinggal nilai sisanya itu 56 juta penawaran pertama, penawaran kedua 60 juta, penawaran ketiga 56 juta. Jadi nilai pasar mobil 57 juta. Ini sebetulnya detailnya ya perlu ada pembobotan ya. Tapi ini dianggap sama. Nah, pendekatan biaya ini pakai ekuivalen modern kali ya. Yang mirip ya, ekuivalen modern tahun 2006 yaitu Vios. Ya. Warna biru. Harga 157 ya, dikurangi penyusutan ya selama 10 tahun. Ya, berarti umur ekonomisnya 15 tahun, tapi sudah dipakai 10 tahun, berarti tinggal 66% penyusutannya. Jadi nilai sisanya tinggal 33%, jadi 52,200 dari 157 juta menjadi 52.280.000. Untuk pendekatan pendapatan, nah ini nggak ada informasi objek pilihannya ini disewakan, maka kita boleh mencari
pendapatan sewa mobil yang sejenis kapasitas sedan ya, itu per hari berapa? Katakanlah dari data pembanding 150.000 dikalikan setahun, disetahunkan, kalikan 365 hari dengan biaya operasional 40%, ya, maka ketemulah 21.900.000 umur efektif 10 tahun. NOI-nya setelah dikurangi biaya operasional jadi 13 juta. Dibagi imbal baliknya 1/25% dikapitalisasi ya. Jadi 52.560.000. Ya ini memang sengaja didekat-dekatkan ya. Tapi teoritisnya begitu. Teoritisnya kalau menggunakan 3 pendekatan ya akan nggak jauh-jauh beda lah. Oke. Nah, untuk pertemuan ke-10 nanti dibikin tim. Timnya ada 5. Ya. Mungkin nanti yang penilaian kendaraan ada 3, penilaian jaringan komputer ada 2. Silakan dibagi sesuai dengan kesepakatannya. Nah, tugasnya apa? Ya, tugasnya nanti sebentar. Belum muncul ya? Belum, Pak. Sudah belum? Sudah, Pak. Nah, sekilas nggak susah kok ya. Yang penting Anda setelah mendapatkan materi penilaian mesin dan peralatan, setidaknya Anda sudah pernah bikin laporan penilaian kendaraan atau alat berat atau komputer ya, jaringan komputer. Jadi intinya tugasnya itu nanti baginya terserah ya, 3 tim mobil, 2 tim peralatan atau dibalik 2 tim penilaian mobil atau 3 tim jaringan komputer ya. Nah ini untuk barang milik negara diupayakan barang milik negara bisa nanti asetnya kalau punya saudara orang tua pegawai negeri punya laptop, yaitu laptopnya dinilai atau punya kendaraan dinasnya dinilai. Tapi paling tidak informasi terkait dengan data-data barang dinas atau mobil dinasnya itu dapat diketahui, nomor inventarisir barangnya, diusahakan itu. Jika memang sulit, nanti ya nggak apa-apa pakai barang yang bukan barang milik negara. Tapi kalau bisa dapat barang milik negara, data-datanya bisa dapat nilai yang lebih optimal. Kemudian juga dalam laporan penilaian ya properti ya, sesuai format dalam Per 12 tahun 2012 termasuk lampirannya. Semacam itu. Ada pertanyaan? Enggak ada kriteria 2 ya. Maaf.
Dari tugas itu bisa ya, nggak sulit ya. Yang penting adalah Anda bisa efektif membuat laporan penilaian yang setidaknya mencerminkan bahwa bisa juga alat berat ya, yang barang milik negara. Kalau nggak bisa, ya boleh yang bukan barang milik negara. Oke, itu saja. Isi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas. Untuk tugas tadi Yakub. dikumpulkan terakhir di pertemuan berapa ya Pak? Kalau di pertemuan ke-10 ya, ini kan pertemuan 8, masih 2 minggu lagi. Masih 2 minggu lagi. Kalau bisa sih sehari sebelumnya PowerPoint-nya bisa dikirim ke saya. Ya, PowerPoint-nya bisa dikirim ke saya. Nanti atau bukan PowerPoint, laporan penilaiannya. Ya, laporan penilaiannya. Karena kan saya ingin melihat hasil laporan penilaiannya seperti apa. Dan nanti di pertemuan ke-10 paparan menggunakan PowerPoint. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Izin Pak. Ya, silakan. Berarti Pak, tiap-tiap kelompok memaparkan ya Pak? Atau dipilih beberapa saja? Tiap-tiap kelompok apa? Memaparkan hasil penilaiannya Pak. Iya, nanti saya usahakan semua kelompok, 5 kelompok bisa paparan, waktunya kan nanti dibatasi. Nanti saya tunjuk kelompok mana yang paparan terlebih dahulu. Jadi ya harus siap. Oke, kalau tidak ada mungkin saya bagi nilai, saya share nilai UTS ya. Dikirim? Mungkin bisa dikirimkan ke saya saja Pak, nanti biar saya yang menyampaikan ke teman-teman yang lain. Ya, oke. Jadi Zoom ini mungkin kita akhiri dulu. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa di WA Group ya, bisa di WA Group. Nanti sampai jam 4 masih saya ini, dan sambil saya kirim hasil UTS-nya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih.